Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi nih di channel saya, Reni Febriani. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas mengenai materi apa ya? Materi apa? Materi yang sangat luar biasa, yang sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Ayo tebak apa? Ayo tebak apa? Tunggu, sebelum kita menebak, perkenalkan dulu ya nama saya. Karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Sayang dalam artian persaudaraan dalam sesama muslim, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Reni Febriani dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan NIM 19110123206. Dalam pembuatan video pembelajaran ini merupakan tugas UTS dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling. Bimbingan Konseling dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Suci Habibah MPD. Baiklah, kita langsung ya pada penjelasan langsung nih. Apa materinya, teman-teman? Penasaran kan? Oke, kita lanjut ya. Materinya adalah jreng itu pendidik sebagai pembimbing. Masya Allah. Hiraukan ya suara-suara di sekitar kita itu merupakan suara latar belakangnya, lebih bagus kan? Oke, lanjut ya. Pendidik sebagai pembimbing. Pendidik sering kita dengarkan nih pada istilah lingkungan kita, terutama dalam dunia pendidikan. Pendidik atau guru merupakan orang yang telah berjasa dalam dunia pendidikan. Mereka yang telah mendidik kita, mengarahkan kita, membimbing kita untuk dapat seperti sekarang ini, yang kita dapat memperoleh pengetahuan, membentuk karakter diri, kemudian kita dapat menjadi orang yang lebih baik lagi. Itulah Masya Allah kali kami menjadi seorang pendidik ataupun guru. Untuk itu pendidik sangat menjadi yang paling penting dalam dunia pendidikan, karena dialah memerankan dalam dunia pendidikan kami. Oke, kita lanjut ya. Apa sih pembahasannya saja dalam pendidik sebagai pembimbing? Yang pertama, apa? Pemikiran perlunya bimbingan. Kok perlu ya bimbingan dalam dunia sekolah atau pendidikan? Kenapa ya? Oke, kita bahas ya. Karena manusia itu atau setiap siswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa lainnya. Untuk itu, mereka harus dapat menyesuaikan diri mereka terhadap lingkungan mereka tadi. Untuk itulah perlunya adanya pelayanan bimbingan konseling, yang mana ini dapat diaplikasikan ataupun dilaksanakan di setiap sekolah untuk dapat dipastikan dalam mengatasi masalah, baik masalah pribadi, masalah dalam belajarnya, masalah yang dihadapi masing-masing siswa pasti kan berbeda-beda. Untuk itulah harus ada nih bimbingan, yang mana pendidiklah sebagai pembimbingnya, seperti itu. Oh iya, tadi kan kita bahas tentang bimbingan dan konseling. Apa ya itu bimbingan dan konseling? Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang, yaitu guru BK atau konselor, kepada siswanya atau klien agar mereka dapat mengembangkan kemampuan dirinya ataupun potensi yang dimiliki mereka secara mandiri dan mendapatkan bimbingan yang terarah dan mengambil keputusan dengan tepat bagi dirinya dalam memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan juga dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sedangkan konseling adalah proses pemberian bantuan oleh seorang ahli ataupun konselor, yaitu guru ataupun guru BK, yang diberikan kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang dilakukan dengan cara wawancara, konseling, ataupun dengan cara yang disesuaikan dengan keberadaan lingkungannya, agar dapat memecahkan masalah yang sedang dialaminya. Maka, bimbingan konseling adalah
proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor ataupun guru BK kepada siswa untuk dapat mengembangkan potensi dirinya dan memecahkan masalah yang terjadi pada dirinya sehingga dapat mereka memiliki pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Seperti itu. Kemudian, pelayanan bimbingan konseling ini telah diterima di sekolah karena ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat urgen, penting, dan tugasnya telah terdapat di dua lingkup yang sangat jelas. Guru sebagai pembimbing dituntut untuk mampu mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar, melakukan diagnosa, prognosa, dan kalau masih dalam batas kewenangannya harus membantu pemecahannya remedial teaching. Bimbingan konseling adalah upaya pedagogis yang memfasilitasi atau menyediakan perkembangan individu dari kondisi apa adanya kepada kondisi bagaimana seharusnya sesuai dengan potensi yang ada dimilikinya. Untuk itulah, bimbingan dan konseling turut bertanggung jawab dalam merealisasikan ketiga fungsi pendidikan, yaitu pengembangan, diferensiasi, integrasi. Untuk itulah, bimbingan dan konseling sebagai salah satu sub-bidang dari bidang pembinaan di sekolah yang mempunyai fungsi yang khas, fungsi yang sangat khusus, yaitu jika dibanding, yaitu memfasilitasi pelayanan untuk siswa memahami masalah yang terjadi pada siswa tadi. Yang kedua, pembahasan kedua yaitu pembelajaran berbasis bimbingan konseling. Adapun pentingnya itu satu, konsep dasar pembelajaran berbasis bimbingan konseling yang mana sangat penting untuk diterapkan karena pembelajaran baik tidak hanya berorientasi pada pencapaian kognitif saja, namun harus dapat menghasilkan sebuah output berupa lahirnya perubahan perilaku siswa atau peserta didik yang positif atau normatif. Pembelajaran perlu disesuaikan dengan 4 pilar pendidikan yang mana dirumuskan oleh UNESCO, yaitu learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Siswa harus mengetahui materi apa yang akan diajarkan atau dari materi sebelum akan dilaksanakan pembelajaran. Mereka sudah paham, mengerti. Untuk itulah harus adanya learning to know, belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do, belajar untuk berbuat. Siswa dapat mempertanyakan mengenai pemahaman belajar yang kurang paham. Untuk itu, siswa harus bertanya kepada guru, apa bu yang belum saya pahami gitu kan. Misalnya ada siswa yang tidak paham dalam materi pembelajaran, harus ditanyakan dahulu. Yang ketiga, learning to be, belajar untuk diri sendiri. Setelah siswa mengetahui teori ataupun materi yang telah diberikan oleh guru, maka siswa harus mengetahui apa saja ilmu yang diperoleh mereka. Yang keempat, learning to live together, belajar untuk bekerja sama. Siswa harus dapat bekerja sama dengan siswa lainnya. Tidak boleh ini siswa sendiri, harus saling berkooperatif, bekerja sama untuk menghasilkan sifat yang sangat dirindukan dalam Islam. Untuk itu, guru tidak hanya memberikan materi pelajaran tertentu saja, tapi juga mengajarkan sikap di kelas. Seorang guru juga perlu mengamati setiap muridnya. Guru perlu menyadari bahwa setiap anak itu mempunyai kepribadian, kelebihan, kelemahannya sendiri. Poin yang kedua yaitu karakteristik pembelajaran berbasis bimbingan konseling. Apa aja ya? 1. Diperuntukkan bagi siswa, yang mana semua siswa harus dapat mendapatkan pembelajaran berbasis bimbingan konseling. Tidak hanya satu siswa saja, tidak hanya pada siswa bermasalah saja. Yang kedua, memperlakukan siswa sebagai individu yang unik dan sedang berkembang. Kita ketahui tadi bahwa siswa memiliki potensi yang berbeda-beda, itu disebut sebagai unik. Yang ketiga, mengakui siswa sebagai individu yang bermartabat dan berkemampuan, bahwa siswa memiliki kemampuan yang perlu dikembangkan, yang mana gurulah sebagai pengembangan minat dan bakat mereka, yang mengarahkan mereka. Yang keempat, sikap guru yang positif dalam mendukung aktualisasi berbagai minat, potensi, kapabilitas siswa sesuai dengan norma-norma kehidupan yang dianutnya. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis bimbingan konseling, kooperatif, pembelajaran kontekstual, pembelajaran berbasis masalah, problem solving.
tambah satu saja ya. Kooperatif, yaitu yang mana di sini adanya pembentukan kelompok untuk dapat adanya hasilan kerjasama yang baik antara satu dan siswa lainnya. Yang keempat, prinsip-prinsip model pembelajaran berbasis bimbingan konseling, yaitu bimbingan belajar diberikan kepada semua siswa, tidak hanya siswa saja, tapi semua siswa. Kedua, guru harus memahami kesulitan yang dihadapi siswa. Ketiga, bimbingan belajar diberikan hendaknya disesuaikan dengan jenis masalah yang dihadapi siswa. Keempat, bimbingan belajar hendaknya menggunakan teknik-teknik yang bervariasi. Yang kelima, orang tua harus bekerjasama dengan guru dalam membimbing siswanya di rumah ataupun anaknya di rumah. Yang kelima, poin kelima dalam pembahasan kedua tadi yaitu teknik-teknik model pembelajaran berbasis bimbing konseling, yaitu ada teknik konseling, nasihat, bimbing kelompok, keseluruhan kelompok, mengajar, berusaha bimbingan. Dari teknik-teknik tadi, guru dapat memilih yang mana yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, apa yang dicocokkan, apa yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa tadi. Untuk itu, guru harus tahu bagaimana apa yang dibutuhkan siswa. Untuk itulah, teknik-teknik ini harus diperlukan dalam pembelajaran. Poin ketiga ataupun materi yang ketiga adalah peranan guru sebagai pembimbing. Apa ya peranan guru sebagai pembimbing? Adalah guru melakukan kegiatan pembimbing, yaitu membantu siswa mengalami kesulitan belajar, mengembangkan potensi siswa, melalui kegiatan-kegiatan kreatif di berbagai bidang. Guru merupakan pembimbing bagi peserta didik. Untuk itulah, guru harus selalu dekat dengan peserta didiknya. Kedekatan ini dapat dibangun oleh komunikasi yang baik. Jika peserta didik sudah merasa dekat dengan gurunya, maka dia tidak akan sungkan dan ragu untuk minta tolong saat sedang menghadapi masalah. Guru harus berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya. Maka, apa kesimpulan dari pembahasan hari ini? Yaitu, bimbingan sekolah akan semakin perlu jika bimbingan tersebut mampu memberikan perhatian yang berarti terhadap pendidikan, yang mana bimbingan konseling ini merupakan sebagai upaya guru untuk menyediakan suatu kondisi yang seharusnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kemudian, guru tidak hanya memberikan mata pelajaran saja, namun juga mengajarkan di kelas. Ini pada bimbingan ini tidak hanya pada guru BK saja, namun kepada guru mata pelajaran lainnya, karena mereka mengetahui apa saja aktivitas yang dilakukan mereka oleh siswa di sekolah ataupun di kelas. Kemudian, guru mempunyai peranan dan kedudukan instrumen kunci dalam keseluruhan proses pendidikan, terutama pendidikan formal, bahkan dalam keseluruhan pembangunan masyarakat. Pada umumnya, peranan guru ini sangat penting, di mana keseluruhan perilaku yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, peran guru sebagai pembimbing sangatlah luas. Bukan hanya sebagai mengajar, namun juga sebagai mendidik mereka, mengarahkan mereka. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah, materi ini akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.